Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mulaha. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian pengaruh proses quenching dan tempering terhadap sifat mekanik dan struktur mikrobaja karbon rendah dengan batu paduan laterit. Penulis dari jurnal saya itu Iman Saifullah Aryadi Abdul Rofi Jahrawani 4 bintang Ajianto Toro. Pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan biji laterit terbesar di dunia. Kandungan nikel yang berasal dari biji laterit merupakan salah satu bahan baku dalam industri baja. Laterit adalah nama umum untuk mineral yang berupa tanah merah sebagai akibat dari pelapukan batuan asal di daerah tropik atau subtropik dengan bantuan adanya hujan dan panas. Secara kimia, biji laterit dicirikan oleh adanya sisa-sisa besi, alumina, dan pelarut dari silika. Sebagai akibat, aluminium akan banyak berupa bauksit dan nikel akan banyak berupa granit. Maka laterit akan mengandung kedua material itu atau salah satu dari keduanya. Karena baja laterit ini merupakan bahan alternatif pada produksi baja, maka diperlukan proses perlakuan panas treatment terhadap sifat mekanik dan struktur mikro dari baja laterit. Untuk mengetahui karakteristik dari baja laterit dapat dilakukan dengan uji kekerasan, uji impact, dan analisa struktur mikro. Material dan alat. Baja laterit dengan ukuran dimensi spesimen 10 x 10 x 10 mm. Alat yang digunakan furnace listrik, thermocouple, penjepit, mesin uji kekerasan, mesin uji impact, scanning elektron mikroskop, mesin polishing mikroskop, cut-off machine. Proses penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tahapan-tahapannya. Dalam proses pengambilan data yang terdiri dari austenisasi, quenching, tempering, uji kekerasan, uji impact, pengamatan struktur mikro, dan scanning elektron mikroskop. Proses pengujian. Pada proses pengujian kekerasan, sampel uji hasil quenching dan tempering yang telah diukur dimensinya dan telah dibentuk untuk sampel uji impact dengan standar ukuran ASTM E23. Proses pengujian kekerasan, sampel uji dilakukan pada 3 titik setiap variasi sampel dengan menggunakan metode VCAS atau dalam kurung VHM dengan pembebanan 5 kg. Proses uji impact dilakukan setelah proses uji kekerasan untuk mengetahui nilai impact dari setiap variasi sampel uji. Pengujian impact menggunakan metode Kelvin dengan energi yang terpasang pada pendulum sebesar 300 Joule. Sampel uji terdiri dari 3 buah sampel pada setiap variasi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam proses uji impact. Menggunakan alat scanning elektron mikroskop untuk mengetahui ukuran butir dan bentuk patahan yang terdapat pada area patahan. Hasil dan pembahasan. Bahwa nilai kekerasan dari material AS-CAS mengalami peningkatan setelah melalui 3 proses media quenching, yaitu air, oli, dan udara, dan cenderung menurun setelah melakukan proses tempering dengan suhu 1000 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius. Dari media quenching air sebesar 459,7 Hafi, 441,3 Hafi, 425,3 Hafi, dan 391 Hafi. Selanjutnya dari media quenching oli sebesar 384,3 Hafi, 345 Hafi, 320,3 Hafi, dan 309,5 Hafi. Dan dari media quenching udara sebesar 192,5 Hafi, 187,5 Hafi, 167 Hafi, dan 165,3 Hafi. Dengan nilai kekerasan
material awal sebesar 146,7 HV. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, dari pengujian kekerasan pada baja karbon laterit, hasil proses quenching dan tempering diperoleh nilai kekerasan tertinggi pada sampel dengan media quenching air dibanding dengan media quenching oli dan udara. Hal tersebut karena media quenching air memiliki kekentalan yang lebih rendah dibanding media quenching oli dan massa jenis lebih besar dibanding dengan media quenching udara, sehingga waktu proses pendinginan lebih cepat dibanding media quenching oli dan udara dengan nilai kekerasan sebesar 459,7 HV, 441,3 HV, 425,3 HV, dan 391 HV. Dari pengujian ketangguhan baja laterit diperoleh nilai ketangguhan tertinggi pada sampel dengan media quenching udara dibanding dengan media quenching air dan oli. Hal tersebut terjadi karena media quenching udara memiliki massa jenis lebih rendah dibanding dengan media quenching air dan oli, sehingga waktu proses pendinginan lebih lambat dengan ketangguhan 1,32 Joule milimeter kubik milimeter segi 1,437. Dan data hasil pengujian pengaruh proses tempering terhadap nilai kekerasan dan nilai ketangguhan adalah semakin tinggi temperatur tempering maka semakin rendah nilai kekerasan yang didapat dan semakin tinggi nilai ketangguhan. Dari hasil pengamatan struktur mikro pada media quenching air terbentuk fasa partenstit dan autentik sisa karena waktu pendingin yang sangat cepat. Kemudian pada media quenching oli terbentuk fasa sedikit partenstit, bainit, dan austentit sisa karena waktu pendingin lebih lambat dibanding media quenching air. Sedangkan pada media quenching udara fasa terbentuk adalah ferit dan perlit karena waktu pendinginnya yang sangat lambat dibanding dengan quenching air dan oli. Dari hasil pengamatan uji SEM untuk bentuk pertahanan impact diperoleh patahan kertas dan ulat pada sampel ASKS diperoleh jenis patahan kertas dan ukuran butir yang terlihat. Diagram alir yang pertama-tama mulai ya, mungkin ini dari mengalir harusnya ya. Terima kasih mendengar dari saya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, maaf. Buat apa Ya, kayaknya ini siapa ya? SEM digunakan untuk mengetahui struktur mikro atau morfologi sebuah bahan hingga skala mikro atau nano. Saya izin bertanya, Ya, bagaimana hasil benda setelah melalui media quenching? hasil dan pembahasan bahwa nilai kekerasan dari material ASKS mengalami peningkatan setelah melalui 3 proses media quenching, yaitu air, oli, dan udara, dan cenderung menurun setelah melalui proses tempering dengan suhu 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius. Baik, sekian ya pertanyaan saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.